Halo saudara, kembali lagi bersama saya Evi dalam acara Bincang Velox. Beberapa waktu lalu, sekumpulan tokoh melakukan deklarasi pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau bisa disebut juga dengan KAMI. KAMI dibentuk sebagai alat pengontrol politik. Namun, akankah KAMI tetap menjadi sebuah gerakan moral atau malah justru akan menjadi sebuah manuver politik? Hal tersebut akan kita bahas bersama hari ini bersama dengan Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Baik, selamat datang Mas. Terima kasih Mbak Evi. Ya, saya manggilnya Mas Arjuna. Mas Arjuna. Oke. Baik, Mas. Menurut Mas Arjuna, bagaimana tentang KAMI? Mungkin sekilas bisa dijelaskan KAMI ini apa, seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa tokohnya ya yang terlibat dalam KAMI, kita bisa identifikasi ada dua jenis menurut saya. Pertama, mereka adalah tokoh-tokoh lama yang menjadi aktor pemenangan di Pilpres. Artinya bisa dikatakan bahwa KAMI ini adalah residu dari pemilihan presiden yang mereka belum bisa menerima hasil pemilu. Yang kedua adalah mereka yang ex-pejabat atau elit-elit politik yang memang pada waktu itu terkena reshuffle. Artinya yang kedua kita bisa katakan mereka kecewa terhadap jabatannya yang hilang, yang kemudian membuat gerakan seakan-akan ingin menyelamatkan Indonesia. Baik, ini tadi kan disebut seakan-akan. Kalau seakan-akan berarti sebenarnya KAMI ini apa? Kalau bisa saya katakan, kalau dia memang menyelamatkan Indonesia, kami ini sendiri tidak pernah menyatakan apa masalahnya Indonesia. Mereka tidak pernah mengatakan tuntutannya atau hasil analisanya secara faktual dan menggunakan data yang tepat. Tapi kemudian mereka langsung membangun sentimen atau dikelola dengan kebencian bahwa pemerintah ini seakan-akan zolim terhadap umat tertentu misalnya. Terus mereka mendeklarasikan, bahkan mereka itu berkeliling ke kota-kota. Artinya ada upaya mengorganisir. Kalau memang gerakan moral kan cukup mengajar, berdakwah misalnya di masjid dan membangun kecerdasan publik untuk menyadari bahwa politik ini perlu ada kesadaran politik kepada publik. Tapi dia sudah mengorganisir massa, melakukan deklarasi. Deklarasi itu kan tindakan politik. Baik Mas Arjuna, saya kemarin sempat nonton ada beberapa wawancara. Jadi disampaikan bahwa kami ini kan seperti contoh nyatanya, Indonesia ini menurut mereka bahwa Indonesia gagal menangani COVID itu udah nyata, dan kemudian disampaikan beberapa masalah lain, katanya legislatif tidak bergerak gitu. Apa maksudnya data-data itu kan sudah cukup menunjukkan bahwa Indonesia punya masalah, Indonesia butuh kami. Ya artinya kalau menurut bagi mereka, mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah bentuk upaya atau bagian dari demokrasi. Tapi mereka tidak mau merubah sistem ini melalui mekanisme demokrasi. Deklarasi itu seharusnya, ini kan seperti sama halnya kan orang mau pilkada, dia berkeliling meyakinkan publik bahwa gerakan dia adalah gerakan yang paling baik. Tapi sayangnya kami ini tidak mau ikut dalam pemilihan umum misalnya. Kalau dia memang merasakan bahwa sistem ini tidak baik, menurut saya dia harus masuk ke dalam mekanisme pemilu. Mereka mengirimkan wakilnya di MPR atau DPR, merubah sistem ini. Itu lebih baik menurut saya daripada mereka deklarasi yang kemudian membawa masyarakat kepada kebencian, sentimen. Itu saya kira bukan lagi mencerdaskan. Oke. Kemudian pandangan Mas Arjuna pribadi terkait para inisiator tadi kan ex-pejabat melontarkan kekecewaan. Apakah ini sebenarnya memang dengan sengaja membentuk opini negatif, atau sebenarnya memang tujuan awalnya baik tapi mungkin dikemas dengan jadi akhirnya hasilnya ya artinya kalau isinya adalah pejabat publik atau mantan pejabat publik, artinya itu tidak bisa disebut mewakili rakyat yang ada di bawah yang memang menginginkan solusi untuk Indonesia. Artinya ini adalah gerakan elit yang kita pasti sudah tahu bahwa ujung-ujungnya adalah mencari jabatan kembali. Atau mungkin menginginkan masuk ke dalam pemerintahan, mendesak pemerintah untuk melakukan reshuffle sehingga mereka bisa
masuk ke dalam jabatan menteri. Kalau gerakan elit kan ujung-ujungnya demikian. Jadi artinya menurut Mas Arjuna ini bukan pro rakyat. Ya, apa yang mereka bawa? Adakah mereka menyatakan bahwa upaya-upaya konkret mereka untuk misalnya membahas masalah-masalah masyarakat yang dia keluhkan kan selalu pemerintah dianggap menurut mereka itu zolim terhadap pemerintah, tidak demokratis dan sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menjabarkan secara konkret sebenarnya apa sih masalah masyarakat Indonesia. Artinya yang mereka jabarkan ya kepentingan mereka sendiri. Baik. Tadi terkait demokratis, ini kan kita tahu Indonesia demokrasi, tapi dengan adanya kami membentuk malah menggiring opini negatif. Menurut Anda bagaimana menyikapi ini? Maksudnya bagaimana cara pemerintah mempertahankan demokrasi, tapi di sisi lain ada mungkin seperti manas-manasin atau apa? Ya, saya kira saya justru bingung dengan kami ini. Mereka mendaulat diri, berlindung di bawah demokrasi, tapi dia sendiri tidak percaya terhadap demokrasi di Indonesia. Nah ini kan membingungkan. Mereka tidak mau dilarang atau pemerintah tidak boleh melakukan hal apapun kepada mereka atas nama demokrasi. Tapi mereka sendiri tidak percaya terhadap demokrasi. Kalau mereka percaya terhadap demokrasi, harusnya mereka masuk ke dalam sistem mekanisme pemilihan umum yang sudah diatur oleh undang-undang. Mereka bertarung secara demokratis. Nah, mereka kan tidak mau menganggap bahwa sistem yang ada di Indonesia sudah parah dan rusak. Nah, terus kemudian dia berlindung pada demokrasi yang rusak, yang dia katakan rusak. Gitu. Nah, ini kan menurut saya membingungkan masyarakat. Nah, maka dari itu kita bisa tebak bahwa gerakan mereka ini sesungguhnya bukan untuk memperbaiki Indonesia, tapi hanya semata-mata untuk mendorong kepentingan elit tertentu. Bukankah pernah disampaikan gitu Mas, kalau saya nggak salah, ini memang mereka nggak mau untuk masuk ke dalam legislatif atau eksekutif gitu, karena mungkin lingkungannya sudah benar-benar tidak bisa, makanya mau memperbaiki dari luar gitu. Ya saya kira tokoh-tokoh kami itu justru mereka itu yang dulu pro demokrasi ya, yang mendorong Indonesia untuk masuk ke dalam sistem demokrasi. Nah sekarang mereka itu anti terhadap sistem yang dulu dia gaungkan. Nah ini kan apakah mereka memang sudah kehilangan arah, sudah mungkin mengarah pada anarkisme bagi mereka, ya artinya kan mereka mungkin merasa dulu salah, kemudian ingin mengubah sistem demokrasi atau tidak percaya dengan sistem demokrasi yang dulu mereka gaungkan sendiri. Saya kira tokoh-tokoh di kami itu dulu di era reformasi paling gencar untuk berkata demokrasi, pro demokrasi, agar Indonesia demokrasi. Nah sekarang setelah sistem yang mereka gaungkan diterapkan, kemudian mereka mengatakan bahwa demokrasi sekarang rusak. Itu pun saya kira aneh. Ya. Tapi sampai saat ini kan belum ada pelanggaran hukum atau apapun yang dilakukan oleh kami. Maksudnya apakah itu sebuah kesalahan membentuk gerakan politik dengan alasan mengontrol? Tidak masalah, tapi kan yang masalah adalah mereka melakukan gerakan politik tapi tidak mau mengakui bahwa itu gerakan politik. Yang selalu dikatakan adalah gerakan moral. Padahal mereka jelas-jelas mengorganisir di daerah-daerah, membuat deklarasi, langsung kemudian menyatakan, menjustis bahwa Indonesia gagal, Indonesia harus diselamatkan. Mereka lah yang bisa menyelamatkan, kan sebenarnya ingin mengatakan demikian. Nah, apalagi kalau bukan gerakan politik. Maksud saya, usahlah ngaku saja bahwa ini gerakan politik. Ya. Artinya, tadi seperti topik kita hari ini, sepakat bahwa kami ini gerakan moral atau manuver politik? Manuver politik. Manuver politik, baik. Kemudian mungkin sedikit saran, pandangan, baiknya pemerintah melakukan apa? Langkahnya atau pemerintah yang harus diambil setelah ini? Ya, saya kira orang-orang di kami ini kan memang tadi yang pertama memang residu pilpres, yang kedua adalah karena memang kehilangan jabatan pada dulunya yang kemudian menganggap dulu waktu menjabat tidak mengatakan Indonesia gagal, Indonesia rusak kan, tapi setelah dia tidak menjabat mengatakan demikian. Nah mungkin memang pemerintah perlu bijaksana, mengajak duduk mereka mungkin, berdialog. Mungkin mereka ingin diperhatikan oleh Presiden. Artinya mereka juga ingin diajak diskusi atau diajak dialog. Mungkin itu aja.
Dan itu belum dilakukan berarti? Mungkin karena narasi mereka ya yang terlalu menyudutkan pemerintah, dan saya melihat ada solidaritas yang dikelola oleh kebencian, oleh sentimen. Menurut saya yang itu yang kemudian justru membuat kondisi pasca Pilpres 2019 ini tidak kunjung untuk rukun ya. Harusnya kan mereka kan selalu menyalahkan pemerintah bahwa pemerintah itu mengadu domba masyarakat misalnya dengan isu radikalisme. Tapi mereka sendiri selalu menganggap misalnya ya, menganggap pemerintah itu otoriter dan sebagainya dan mengelola kebencian di bawah masyarakat kepada presiden misalnya. Harusnya mereka juga tidak demikian. Kalau memang mereka menginginkan kehangatan antar warga negara, mereka juga tidak membangun narasi yang berbau sentimen dan kebencian. Baik, kemudian dampak yang sudah terasa, maksudnya apakah sudah ada masyarakat yang terpengaruh atau bagaimana? Kalau dari kalangan, memang beberapa organisasi, misalnya organisasi mahasiswa ada yang terpengaruh. Tapi menurut saya masyarakat kita masih waras lah untuk bisa melihat bahwa ini gerakan politik yang punya tujuan praktis atau memang benar-benar ingin membangun negara. Nah memang tapi kita tentu tidak boleh berhenti untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat bahwa gerakan itu kita patut untuk paling tidak bersikap skeptis ya. Ini sebenarnya untuk masyarakat atau memang untuk diri mereka sendiri. Artinya ini masih aman gitu maksudnya belum ada masyarakat yang misalnya karena ada kami jadi muncul gerakan apa? Ya karena mereka gerakan yang berbasis elit ya, sehingga menurut saya justru isunya itu tidak membumi. Deklarasi mereka pun hanya kalangan mereka aja, jejaring mereka aja, tidak begitu. Saya belum melihat ada gerakan yang meluas ya. Paling memang untuk karena memang tujuannya adalah politik. Kalau saya menilai mereka hanya sekedar mengguncang psikologis pemerintah, misalnya mereka mendeklarasikan di kota Solo, misalnya kota kelahiran Pak Jokowi misalnya. Nah itu kan sebenarnya tujuannya adalah psiko war untuk kepada pemerintah, memberikan pesan kepada pemerintah bahwa kita eksis loh. Nah, tapi sebenarnya di masyarakat sendiri mereka, kalau saya lihat kurang begitu berpengaruh. Artinya kalau tidak berpengaruh, tidak perlu didudukan Ya. bersama. Tadi disampaikan kan? Karena sebenarnya diskusi. orientasinya mereka kan vertikal ya. Ya. Mereka kan ingin membangun gerakan vertikal kepada pemerintah. Dengan psikowar tadi, membuat deklarasi-deklarasian di berbagai tempat yang memang punya kaitan, baik historis, kultural dengan misalnya pemerintah atau Presiden Jokowi. Nah ini sebenarnya kan psikowar aja. Nah kalau memang perlu untuk agar kondisinya tidak begitu, karena mereka kan kalau menurut saya memang tidak berpengaruh ke publik, tapi membuat gaduh di dalam media sosial misalnya atau medsos. Nah bisa juga pemerintah melakukan upaya persuasif ya, sebelum kecuali kalau mereka memang ada pelanggaran hukum, itu memang harus ditindak. Tapi kalau memang tidak ada, cukup persuasif, mungkin ingin diajak dialog ya kan. Mungkin itu aja. Berarti sebesar apa dan sepenting apa maksudnya pengaruh dari kami ini terhadap mungkin untuk pemerintahan, mungkin ke masyarakat? Ini memang bergantung dari respon pemerintah ya. Kalau memang pemerintah responnya menurut saya tidak perlu terlalu reaksioner ya, karena memang ini gerakan vertikal, kita bisa baca ini adalah psikowar. Lebih baik pemerintah cukup persuasif saja dan tetap fokus pada program-program untuk pemulihan ekonomi, karena itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian menurut Mas Arjuna ke depannya akan seperti apa gerakan ini? Kalau saya lihat memang mereka akan terus melakukan upaya ya menggerakkan, karena memang sebenarnya kalau kita baca ya ini upaya prakondisi untuk 2024 kan. Mereka mungkin mereka belajar dari 2019 dan mereka membangun gerakan di daerah-daerah bagaimana caranya untuk menggerus basis-basis misalnya yang dulu dimenangkan oleh Presiden Jokowi.
dan kemudian mereka ingin membangun bahwa mereka bisa untuk merebut suara di rumah atau kandang dari lawan mereka. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat memang prakondisi 2024 memang akan terus dilakukan, tapi sekali lagi pemerintah tidak perlu menanggapi secara reaksionel, cukup dengan persuasif, karena memang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat. Itu pasti dengan sendirinya tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, artinya goalsnya untuk 2024. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi kemudian kan toh Presiden Joko Widodo kan nggak mungkin maju lagi, bukankah? Maksudnya apa perlu sampai sejauh itu? Ya karena saya lihat kan memang mereka sudah tahu bahwa kalau kita hitung kan kalkulasi memang suaranya jauh ya kemarin di beberapa daerah ya yang menjadi basis Pak Jokowi misalnya itu jauh jomplang kan. Nah kemudian mereka ingin mengatasi ya ini sebenarnya soal statistik politik ya, statistik politik bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan atau tidak mengulangi lagi 2019. Pengen ada perubahan di 2024, perubahan suara ya, statistik politik. Satu langkah lebih maju. Ya. Siap-siap. Siap-siap. Baik, maksudnya mungkin ada pesan untuk masyarakat, baiknya bagaimana, bukan untuk gerakan kami aja, mungkin untuk semua gerakan yang bernada provokasi. Ya, memang ini yang perlu masyarakat perlu kritis terhadap gerakan semacam itu, perlu skeptis, karena memang sekarang eranya era post-truth ya, di mana kebenaran itu bukan lagi digunakan untuk mengorganisir massa, tapi kebohongan. Jadi kalau saya lihat saat ini misalnya, beberapa elit yang tanda kutip memang atau biasa disebut barisan sakit hati ya, itu tidak peduli lagi bahwa yang dia katakan itu benar atau tidak, tapi yang diarah adalah sentimen, perasaan, emosinya diobok-obok. Nah ini yang sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, jangan sampai masyarakat itu terbawa oleh isu-isu yang hoax, kebencian, sentimen terhadap orang tertentu atau sebuah pemerintahan tertentu ya. Tetap kritik kita adalah kritik kebijakan, bagaimana kritik itu bisa rasional dan terukur. Baik, kalau kita sampai kesimpulan, saya simpulkan bahwa kami sebagai manuver politik dan perlu melakukan demokrasi kalau ingin demokrasi. Ya. Begitu. Ya, kalau menurut saya ya demokrasi ya masih demokrasi ya saat ini. Tapi memang bagi kami kan itu, bagi gerakan kami ya ini demokrasi sudah rusak. Nah kemudian mereka selalu berlindung di bawah demokrasi. Artinya mereka ada standar ganda. Mereka mencaci maki demokrasi hari ini tidak beres, tidak sesuai, tapi mereka masih berlindung pada demokrasi. Nah kalau memang mereka komit sebagai gerakan pro demokrasi, ya ayo kita taati demokrasi dengan bersama-sama. Kalau mereka memang ingin membangun sebuah gerakan perubahan, ya bikinlah partai, ya kan? Atau memang ini prakondisi buat bikin partai, kita kan juga nggak tahu. Ya kan? Tapi seharusnya fair bahwa dia menyatakan ini gerakan politik, entah ke depan mau bikin partai atau tidak terserah. Tapi nyatakan ini gerakan politik, kalau bisa ya ikut pemilu. Kita uji, memang banyak masyarakat yang tertarik nggak? Gitu. Baik, terima kasih Mas Arjuna untuk pandangan-pandangannya. Baik saudara, dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya kita bersatu untuk menjalankan demokrasi dan melakukan gerakan moral dengan seperti tujuan awal. Baik, bahasan kita sekian untuk hari ini terkait kami. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.